Perkenalkan, nama saya Haryanti Simbaramare dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan memaparkan tentang teori kepemimpinan Gottman atau orang hebat. Teori kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks, di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai bakat yang dibawa sejak lahir dan merupakan kebutuhan dari satu situasi zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Nah, apa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin? Yaitu satu, leadership, kemampuan mempengaruhi bawahan agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama, sehingga tujuan dari organisasi atau unit tersebut dapat tercapai dengan baik dan mudah. 2. Digital literasi. Dalam dunia kerja, literasi digital amat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Semakin terliterasi seseorang, khususnya pada sektor digital, maka orang tersebut lebih handal dan kompeten. 3. Communication. Komunikasi yang lancar dan dua arah akan memberi dampak positif bagi bisnis, sebab dapat meminimalisir salah paham dan memberi banyak kelancaran dalam proses bisnis. 4. Emotional intelligence. Seorang pemimpin harus dapat mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. 5. Entrepreneurship. Ini adalah kemampuan manajerial dari seorang pemimpin untuk dapat menjembatani ilmu dan kemampuan pasar. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa entrepreneurship agar dapat mengelola usaha bisnis dengan baik. Harapannya, usaha dan bisnis yang dikelola bisa berkelanjutan. Yang keenam, global citizenship. Pemimpin harus memiliki wawasan luas soal negaranya. Ini menyangkut urusan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi seorang pemimpin yang aktif dalam urusan tersebut menambah nilai plus bukan saja untuk perusahaan, tapi membuat lebih terampil di dunia pasar global. Yang ketujuh, problem solving. Seorang pemimpin harus memiliki cara berpikir yang positif dan mampu mencari jalan keluar. Dalam kondisi darurat, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan tingkat intelektualitasnya dengan memutuskan hal-hal yang membawa manfaat bagi banyak orang. Yang kedelapan, teamworking. Sebagai satu kesatuan, pemimpin harus dapat bekerja secara kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. B. Teori Gottman atau orang hebat. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin besar atau great leader dilahirkan bukan dibuat, atau leader are born not made, dan dilandasi oleh keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki sifat-sifat luar biasa dan dilahirkan dengan kualitas istimewa yang dibawa sejak lahir dan ditakdirkan menjadi seorang pemimpin di berbagai macam organisasi. Orang yang memiliki kualitas dapat dikatakan orang yang sukses dan disegani oleh bawahannya, serta menjadi pemimpin besar. Senada dengan hal tersebut, Kartini dalam bukunya membagi definisi teori ini dalam 2 poin, yaitu seorang pemimpin itu tidak dapat dibuat, akan tetapi terlahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya, dan yang kedua, dia ditakdirkan lahir menjadi seorang pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga. James pada tahun 1980 mengatakan bahwa setiap zaman memiliki pemimpin besar.
Perubahan sosial terjadi karena para pemimpin besar memulai dan memimpin perubahan serta menghalangi orang lain yang berusaha membawa masyarakat ke arah yang berlawanan. Teori ini secara garis besar merupakan penjelasan tentang orang besar dengan pengaruh individualnya berupa karisma, intelijensi, kebijaksanaan atau dalam bidang politik tentang pengaruh kekuasaannya yang berdampak terhadap sejarah. Pada teori ini, sebagian besar bersandar pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle di abad 19 yang pernah menyatakan bahwa sejarah dunia tidak melainkan sejarah hidup orang-orang besar. Menurutnya, seorang pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan, sehingga para pemimpin ini tidak bisa diciptakan. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.